Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna. Halo, apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Kita jumpa lagi ya di bab 11, perkembangan sarana transportasi di Jakarta. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu dan terapkan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap kegiatan aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik memahami perkembangan sarana transportasi di Jakarta. Peserta didik memahami perkembangan jalan tol di Jakarta. 3. Peserta didik mampu menjelaskan perkembangan sarana transportasi yang ada di Jakarta dengan baik. Nomor 4. Peserta didik mampu menjelaskan perkembangan jalan tol yang ada di Jakarta dengan baik. Yuk kita mulai pembelajaran. Nah, kalian lihat ya betapa padat dan rapatnya kendaraan yang ada di jalan ini ya. Nah, ini ada cerita tentang Husni yang melihat di penayangan berita ada pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek ya. Dan dia bertanya kepada ayahnya, apa yang dimaksud dengan jalan tol itu? Kemudian Pak Mamat menjawab, menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol, yaitu sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan tol berdasarkan golongan dan jenis kendaraan tertentu. Nah, ayo menyimak. Jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan beroda 4 atau lebih, seperti mobil, bus, dan truk ya. Bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, dia menggunakan jalan tol ini menggunakan membayar tarif ya sesuai jenis dan golongan serta bentuk kendaraan tersebut ya. Di Indonesia ada juga loh gerbang tol yang ditemukan keluar dari akhir jembatan, misalkan Suramadu atau disingkat suatu jalan layang flyover ya. Nah, di Indonesia tol dibayar di pintu gerbang sebelum masuk. Ada juga sesudahnya ya. Nah, jalan bebas hambatan tanpa berbayar dinamakan freeway atau expressway. Sedangkan jalan bebas hambatan berbayar dinamakan dengan tollway atau toll road. Sejarah tol di Indonesia dimulai tahun 1978 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi sepanjang 40 km. 59 km termasuk jalan akses ya yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Nah, ini dilakukan dengan dana anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang pengerjaan diserahkan kepada PT Jasa Marga Persero Tbk. Nah, hingga tahun 2007, 553 km jalan tol telah dibangun dan dioperasikan di Indonesia. Dan total panjangnya tersebut 418 km jalan tol dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 135 km sisanya dioperasikan oleh swasta lain ya. Nah, kita lihat sejarah jalan tol di Jakarta. Waktu itu Wali Kota Jakarta Sudiro menjabat tahun 1953 sampai 1960 mengusulkan jalan berbayar atau jalan tol. Namun usulan tersebut tidak disetujui oleh DPRDS pada tahun 55. Kemudian usul muncul karena pembangunan jalan raya yang sekarang disebut Jalan Sudirman MH Tamrin sudah berlangsung dan anggarannya sangat besar.
Nah, usulan Sudiro akhirnya dilaksanakan ketika jalan tol pertama di Indonesia dibangun 18 tahun kemudian. Jalan tol Jagorawi Jakarta Bogor Ciawi sepanjang 40 km dibangun pada tahun 1975 dan diresmikan dioperasikan pada bulan Maret tanggal 9 tahun 1978 ya. Manfaat jalan tol. Dibangun sebuah jalan tol memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut manfaat. Menghemat waktu jarak tempuh perjalanan nomor 1. Nomor 2, menghemat bahan bakar kendaraan. Mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meningkatkan ekonomi masyarakat. Meningkatkan potensi wisata. Membuka lapangan kerja, meningkatkan industri, pengembalian investasi dan keuntungan bagi. Nah, ini adalah jalan-jalan tol di Jakarta. Ada ruas jalannya, ada sebutannya, ada panjangnya, beroperasi kilometernya, dan ada operator badan usaha yang menjalankan tol tersebut ya. Ini yang pertama Jagorawi itu ya. Ada penyelenggara PT Jasa Marga. Nah, juga ada penyelenggaranya berbagai macam di sini ya. Ada PT Marga Kunciran Cengkareng, PT Marga Transjakarta, PT Hutama Karya, ya ini Persero semua TBK ya, kalian bisa lihat-lihat. Nah, ini ada rubrik penilaian keterampilan. Setelah mengetahui sejarah dan manfaat jalan tol, presentasikan yang kamu ketahui tentang jalan tol tersebut di depan kelas. Nanti akan dinilai oleh gurumu. Inilah kriteria-kriterianya ya. Nah, ini juga ada lembar penilaiannya nanti diisi oleh kita refleksi. Refleksi ini kamu bisa centengi atau tidak sesuai dengan pengetahuan yang telah kamu miliki dan kamu kuasai. Rangkuman. Jalan tol adalah jalan berbayar yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan beroda 4 atau lebih. 2. Pengguna jalan tol membayar tarif tol sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Pembangunan jalan tol dilakukan oleh pemerintah atau kerjasama dengan badan usaha atau swasta. 4. Sejarah pembangunan jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1975 yaitu dengan dibangunnya jalan tol Jagorawi. Nomor 5, sampai tahun 2007 telah dibangun jalan tol sepanjang 553 km dan dioperasikan di Indonesia. Dari total panjang tersebut, 418 km jalan tol dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 135 km sisanya dioperasikan oleh swasta lainnya. 6. Pembangunan jalan tol terus berlangsung hingga sekarang. 7. Pembangunan jalan tol tidak hanya dilakukan di DKI Jakarta, namun juga di daerah lainnya di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita ke evaluasi ya. Jalan tol khusus untuk kendaraan beroda 4 atau lebih berbayar disebut? Ya, betul. Kalian pasti sudah pilih tollway. Nomor 2, penetapan tarif tol dilakukan berdasarkan, coba kalian tahu kan? Kita tadi sudah belajar loh. Iya, golongan kendaraan. Nomor 3, pada saat menggunakan jalan tol kita diwajibkan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran tol dilakukan di, ya benar, pintu gerbang tol ya, di gerbang tol. Nomor 4, jalan tol yang pertama dibangun adalah, mudah sekali ya, iya Jagorawi. Nomor 5, salah satu alasan dibangunnya jalan tol. Ayo, yang mana nih? Coba, iya betul, kebutuhan jalan semakin meningkat. Nomor 6, usaha jalan tol berbayar pertama kali diajukan oleh, ayo siapa? Wali Kota DKI Jakarta. Nomor 7, jalan tol bermanfaat mencegah kecelakaan lalu lintas karena adanya batasan jenis dan kecepatan kendaraan yang melewati jalan tol. Nomor 8,
pembangunan Jagorawi dimulai pada? Iya betul, tahun 1978. Ke nomor 9, pembangunan jalan tol menguntungkan bagi pengembang karena? Ya, karena adanya pengembalian investasi dan keuntungan pendapatan dari tarif tol ya. Nomor 10, jalan tol bermanfaat bagi penduduk di sekitar jalan tol tersebut dalam? Ya, terbukanya lapangan kerja. Kita bagian B, isilah titik-titik di bawah ini ya. Perusahaan yang membangun jalan tol Jagorawi adalah nomor 1, iya betul, PT Jasa Marga Persero Tbk ya. Nomor 2, jalan tol Jagorawi diresmikan pada tanggal 9 Maret tahun 1978 ya. Nomor 3, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan tol, maka diberlakukan peraturan kendaraan di jalan tol, yaitu batasan jenis dan kecepatan kendaraan yang melewati tol. Nomor 4, jalan tol berpotensi mengembangkan industri karena wilayah industri yang terlayani oleh jalan tol akan lebih berkembang karena tersedianya sarana untuk lalu lintas, pengiriman, dan distribusi barang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jalan tol berpotensi meningkatkan pariwisata karena, ya kalian pasti sudah tahu, adanya kemudahan waktu, tempuh, dan kenyamanan berkendaraan membuka peluang pengembangan wisata di wilayah yang terjangkau oleh jalan tol. Kita lanjut ya. Sekarang ke bagian C. Jawablah soal-soal di bawah ini. Mengapa kita perlu mengetahui informasi tentang jalan tol? Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Agar kita dapat memanfaatkan jalan tol sesuai dengan kebutuhan perjalanan kita. Jelaskan manfaat jalan tol. Ya, banyak manfaatnya. Salah satunya adalah menghemat waktu tempuh perjalanan karena kecepatan mobil lebih stabil. Berbeda dengan jalan raya biasa yang sering terhambat oleh kendaraan lain dan lampu tanda lalu lintas. Ya, kalau hijau jalan, kalau merah berhenti ya gitu. Nomor 3, mengapa kita perlu memelihara jalan tol? Agar pengguna jalan lainnya merasa nyaman dan aman. Nomor 4, mengapa tarif tol ditentukan berdasarkan golongan kendaraan? Karena masing-masing kendaraan berbeda jenis dan bentuknya. Nomor 5, jelaskan mengapa jalan tol berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena di daerah sekitar jalan tol itu berada, khususnya di sekitar pintu tol, akan memicu pembangunan perumahan, pertokoan, perkantoran, dan kegiatan ekonomi lainnya. Nah, selesailah kita membahas di bagian evaluasi di bab 11 ini dan berakhirlah pembelajaran kita. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Di bab 11, perkembangan sarana transportasi di Jakarta untuk kelas 5. Mohon maaf ya jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di bab pembelajaran berikutnya, bab 12, hidroponik. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.